Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, gurumu Bahasa Indonesia. Masih ingat Ibu Ida Maimunah? Dalam beberapa bulan ini anak-anak, kita tidak berjumpa secara langsung. Jadi Ibu Ida sangat kangen juga sama anak-anak. Tentunya anak-anak juga sangat rindu. Karena COVID-19 pandemi ini, maka terpaksa pembelajaran secara langsung atau tatap muka yang seperti biasanya tidak kita lakukan. Untuk itu, kali ini pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran melalui online. Anak-anak, hari ini pelajaran bahasa Indonesia semester 1 kita awali dengan bab 1, yaitu teks berita. Hari ini tujuan pembelajaran yang berhubungan dengan teks berita yaitu yang pertama, kita akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan berita. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita baik yang kalian baca maupun yang kalian dengarkan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks berita dengan tujuan agar anak-anak memahami apa yang dimaksud dengan teks berita. Pengertian teks berita. Yang kedua, yaitu anak-anak akan belajar cara mengidentifikasi unsur-unsur teks berita baik yang kalian dengarkan atau yang berita yang kalian baca. Untuk itu, anak-anak akan kita mulai pembelajaran hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Teks berita. Tadi kalian harus apa anak-anak? Memahami apa itu teks berita. Teks berita itu adalah ragam informasi mengenai berita-berita yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik melalui media cetak maupun media elektronika. Media cetak, misalkan anak-anak membaca koran, atau membaca majalah, atau membaca tabloid, dan lain-lain. Kalau media elektronika bisa melalui mendengarkan atau melihat TV, radio, atau melalui internet. Itulah apa yang dimaksud dengan teks berita. Kita lanjutkan yaitu tentang yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kita ingin mengetahui unsur-unsur berita dengan cara kita mengidentifikasi unsur-unsur berita yang ada di dalam teks berita. Nanti kita terapkan pada sebuah koran atau berita yang ada di TV atau yang berita yang ada di dalam bukumu. Unsur-unsur berita. Terdapat rumus yaitu 5W plus 1H. Ini rumus ya. Sebagai unsur-unsur beritanya yaitu yang dimaksud di sini 5W. Apa saja W di sini? Yaitu what. What atau apa? Apa yang diberitakan dalam berita itu? W yang kedua adalah who. Siapa? Siapa saja yang terlibat di dalam pemberitaan itu? Kemudian yang W ketiga adalah where, di mana. Di mana berita itu terjadi. Kemudian W yang keempat adalah when, yaitu artinya kapan. Kapan berita itu terjadi? Bisa hari, bisa waktu, bisa tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian why. Why ini menjelaskan mengapa
hal itu atau peristiwa itu bisa terjadi sehingga diberitakan. Kemudian yang terakhir adalah hanya satu H. Apa H itu? Adalah how. How itu artinya bagaimana. Bagaimana prosesnya diceritakan, baik dampak positif maupun dampak negatifnya, sehingga yang membaca berita ini jelas tuntas sampai selesai. Itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam berita yang dimaksud dengan 5W atau 5W plus 1H, atau bisa disingkat atau disebut dengan keenam unsur itu bisa disingkat menjadi adiksimba. A apa, D di mana, kemudian dini di mana, kemudian K-nya itu kapan, C-nya itu siapa, M-nya itu mengapa, dan B-nya itu adalah bagaimana. Bagaimana anak-anak? Penjelasan hari ini sudah jelas apa belum? Lebih jelasnya saya akan memberikan contoh, yaitu misalkan ada berita suatu berita kecelakaan misalnya terjadi di daerah Morowudi, misalnya di depan sekolahan kalian. Di situ akan dijelaskan, akan dipaparkan atau dijelaskan mengenai berita tersebut dengan cara bagaimana? What, apa yang terjadi? Kita jawab, sebuah kecelakaan. Kemudian sebuah kecelakaan ini bisa dijelaskan lagi. Kecelakaan apa? Kecelakaan sepeda motor bertabrakan dengan mobil Land BP Balong Panggang Pasar Turi. Kemudian wow, siapanya ini, siapa yang terlibat di dalam berita itu? Misalnya Pak Bambang ditabrak oleh Land BP. Kemudian where, terjadinya di mana? Di depan sekolah SMP Muhammadiyah 7. When, kapan? Pada pagi hari ketika Pak Bambang akan berangkat bekerja ke Surabaya. Yang keempat adalah why, mengapa? Mengapa ini? Mengapa kok Pak Bambang bisa ditabrak oleh Land BP tersebut? Karena Pak Bambang ini terlalu menikung sehingga arah yang dari yang berlawanan BP ini langsung menabraknya. Kemudian yang terakhir adalah how, bagaimana prosesnya, yaitu prosesnya ini dijelaskan ketika Pak Bambang dari arah Balong Panggang dengan kecepatan tinggi, terus kemudian Land ini juga dengan kecepatan tinggi sehingga mereka saling bertabrakan. Ditunjukkan prosesnya, dampaknya banyak ya, Pak Bambang patah tulang atau bagaimana, kemudian motornya rusak, begitu juga Land BP yang ada di dalam Land itu penumpangnya sangat trauma, kaget dan sebagainya, dan akhirnya berurusan dengan Pak Polisi yang Land BP-nya ini. Pak Bambangnya untung hanya patah tulang saja, tidak sampai terjadi sampai meninggal dunia. Itulah anak-anak contoh dari mengidentifikasi unsur-unsur berita yang ada di dalam sebuah berita. Sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Sebagai tugasnya kalian harus mencari berita dari televisi, dari radio, dari media cetak boleh, kemudian nanti identifikasilah unsur-unsur beritanya sesuai dengan adiksimba atau 5W plus 1H. Sekian pembelajaran saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.